Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Asriati. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang kondisi Timur Tengah setelah terjadinya Arab Spring. Untuk memenuhi tugas perkuliahan dari Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, SPDMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Thaqofah Arabiyah. Oke, jadi Arab Spring itu mulai ramai diperbincangkan oleh para ahli itu adalah ketika terjadinya berbagai peristiwa yang mengguncang, bahkan sampai meruntuhkan rezim-rezim berkuasa di beberapa negara di Timur Tengah. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 itu ditandai dengan berbagai macam protes terkait dengan kondisi di negara yang dianggap tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap tuntutan warga negaranya. Nah, gelombang protes itu terus berlanjut dalam bentuk demonstrasi hingga kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata, di mana negara bertarung melawan rakyatnya sendiri yang mengangkat senjata dengan membentuk aliansi-aliansi di antara mereka, yaitu untuk menggerakkan kebangkitan harapan akan lahirnya sistem politik baru yang lebih baik. Arab Spring itu merupakan sebuah fenomena yang yaitu merebaknya revolusi demokrasi di dunia Arab. Peristiwa itu diawali oleh Tunisia pada sekitar pertengahan tahun 2010, kemudian merambah ke negara-negara lain seperti Mesir dan Syria, yang sampai saat ini pun masih bergejolak. Nah, nama Arab Spring itu sendiri memiliki arti yaitu musim semi di Arab. Menurut Rubin, kata ini merujuk pada peristiwa tahun 1848 yang mana terjadi revolusi rakyat di sebagian wilayah Arab. Dalam konteks Arab Spring, sesuatu yang bersemi itu adalah nilai-nilai demokrasi yang kemudian menyebar dengan efek domino ke negara-negara di sekitarnya. Tetapi pendapat Rubin ini dibantah oleh Sahrasat pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa demokratisasi yang dipaksakan oleh negara-negara barat di negara Timur Tengah itu tidak bisa direalisasi dengan baik. Sehingga menurut si Budi pada tahun 2007 itu mengatakan bahwa Amerika Serikat harusnya menerapkan politik standar ganda dalam memberikan dukungan ke sejumlah negara di kawasan tersebut. Sementara di Timur Tengah terus menggelora dan huru-hara itu terus bertambah. Huru-hara tersebut itu terus menambah deretan korban manusia dalam sejumlah masalah bagi dunia internasional seperti masalah pengungsi yang sampai hari ini belum ada penyelesaiannya, fenomena yang timbul dari sebuah dinamika kelompok sosial itu menginginkan adanya tatanan baru yang dapat merubah keadaan sebuah negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara terhadap rezim-rezim otoriter di wilayah tersebut yang dimulai dari Tunisia, Zain al-Abidin bin Ali atau biasa disebut dengan Ben Ali, kemudian merambat ke Mesir yang melengsarkan Hosni Mubarak, lalu menyeberang ke Libya yang mengakhiri pemerintahan dari Muammar Gaddafi. Di dalam kajian budaya Arab, fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru di kawasan yang memiliki nilai strategis bagi negara-negara maju. Menurut Hiti pada tahun 2006 mengatakan bahwa budaya masyarakat Arab yang egaliter atau biasa disebut dengan kesetaraan dan pantang untuk tunduk kepada manusia kecuali kepada Sang Maha Pemberi dan Sang Maha Pelindung itu menjadi faktor utama penyebab sering terjadinya dinamika kelompok sosial di wilayah itu. Geografi yang tandus dan gersang khas padang pasir merupakan faktor berikutnya yang membentuk karakter dan kepribadian serta sikap yang pantang menyerah bagi individu yang sanggup bertahan hidup di kawasan tersebut, makin mempersulit
setiap upaya untuk membangun stabilitas kawasan yang memiliki cadangan emas hitam terbesar di dunia. Budaya Arab dari fenomena Arab Spring itu masih sangat langka. Seperti pada kerangka teori tersebut, kita dapat memahami bahwa sekelompok sosial selalu mengalami perubahan. Dan hal ini terjadi karena setiap kelompok tidaklah bersifat statis atau stagnan. Tahapan demi tahapan perkembangan kelompok sosial dan perubahannya itu disebut dengan dinamika kelompok sosial. Nah, bila kita melihat budaya Arab yang sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan hubungan darah, maka dari fenomena Arab Spring itu telah terjadi pergeseran menjadi komunitas atau kelompok yang memiliki suatu pemahaman bersama. Maka saat ini bukan lagi suku atau kabilah yang bermain, tapi merupakan itu sebuah kelompok sosial. Menurut Huntington pada tahun 1996, ia menggunakan kata force untuk mendefinisikan sebuah dinamika kelompok sosial yang diterjemahkan sebagai sebuah perubahan dan perkembangan akibat adanya hubungan beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat yang bersifat terus-menerus, yang kemudian memiliki kekuatan untuk menimbulkan perubahan dari dalam. Dapat dilihat bahwa yang menjadi syarat sebuah dinamika untuk melakukan proses mengumpulkan kekuatan sebelum terjadi sebuah perubahan itu seperti yang dapat kita cermati dari kasus Arab Spring ini yang terjadi di Mesir. Maka kelompok Ikhwanul Muslimin bukanlah pemain baru dalam kancah perpolitikan Mesir yang telah melakukan penghimpunan kekuatan selama puluhan tahun. Menurut Benedis pada tahun 2005, ia mengungkapkan aspek yang harus dimiliki, yaitu adalah diantaranya kohesi atau persatuan, seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa terjadi pergeseran dalam budaya Arab dari persatuan suku atau hubungan darah menjadi persatuan kelompok. Nah, motif atau dorongan menjadi aspek selanjutnya yang harus kita perhatikan terkait dengan kesatuan kelompok. Nah, tujuan bersama dan orientasi diri terhadap kelompok-kelompok yang berperang pasca Arab Spring seperti ISIS, yang mana malah menjadi salah satu masalah baru. Struktur pimpinan, perkembangan kelompok itu tidak dibahas pada kali ini karena masih belum terlihat jelas konsep seperti apa yang akan lahir dari dinamika kelompok sosial itu. Sangat berbeda dengan revolusi Iran pada tahun 1979 yang sedari awal sudah mempropagandakan konsep politik Republik Islam Iran. Dari banyak pihak saat ini menyadari pentingnya mempelajari dinamika kelompok sosial karena kelompok sosial merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang selalu ada dalam setiap masyarakat, dan dinamika kelompok sosial berkaitan selalu dengan perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat. Khususnya dalam kasus pasca Arab Spring itu dapat dilihat peranan kelompok-kelompok itu semakin dominan yang mengakibatkan possession bargaining karena kekosongan tampuk pemerintahan. Adanya kelompok sosial yang mengalami perkembangan maupun perubahan selalu berkaitan dengan faktor pendorong. Penyebabnya itu dapat dari luar atau biasa disebut dengan ekstern, seperti perubahan situasi sosial, perubahan situasi ekonomi, dan juga perubahan situasi politik yang sangat jelas terlihat di Libya setelah wafatnya Muammar Gaddafi.
ataupun yang berasal dari dalam atau biasa disebut dengan intern, itu seperti adanya konflik antar anggota kelompok, adanya perbedaan kepentingan, dan adanya perbedaan paham. Seperti sudah dikemukakan pada sebelumnya tadi, itu adalah ada rasa ketidakpuasan yang menghimpun kekuatan dan mulai melancarkan protes hingga akhirnya mengakhiri pemerintahan atau rezim yang sedang berkuasa. Dinamika kelompok sosial itu tidak pernah lepas dari perkembangan kelompok sosial yang dapat kita lihat dari fenomena Arab Spring, perkembangan dari kelompok yang sederhana menjadi kelompok yang kompleks. Kelompok kekerabatan merupakan ciri dalam budaya Arab. Mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, sehingga kehidupan kelompok terpusat pada tradisi kebudayaan yang telah dipelihara secara turun-temurun. Kelompok kekerabatan itu kemudian terlihat mulai bergeser pasca terjadinya Arab Spring. Maka kelompok tersebut berkembang menjadi suatu kelompok yang heterogen dari sisi silsilah keturunan yang sebelumnya sangat dipuja oleh masyarakat Arab. Lalu muncullah kelompok-kelompok okupasional yang terdiri dari kalangan profesional yang memiliki tujuan dan konsep yang mampu mempengaruhi kelompok keturunan tersebut dan didukung oleh kelompok volunteer yang masuk kelompok yang telah mantap dan diakui oleh masyarakat umum. Tatanan baru yang merupakan harapan utama dari dinamika sosial ini masih jauh dari harapan. Dari pembahasan itu tergambar bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah itu sepantasnya atau seharusnya memulai kembali dari awal demi sebuah kebudayaan yang mapan dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat di kawasan tersebut. Maka perlu dilakukan langkah-langkah terobosan guna memperoleh kesepahaman bersama, di mana kesepahaman itu kemudian disebut sebagai pranata yang berlaku dan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, adapun hal-hal yang harus mulai dicapai itu adalah nilai dan norma. Sebagai sebuah kawasan dengan budaya yang sangat kaya, Arab seharusnya kembali memegang lagi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dan norma-norma yang telah diwariskan oleh Islam yang sudah menjadi pemersatu di antara mereka. Pola perilaku yang menjadi prosedur umum itu merupakan sebuah terobosan terpenting untuk menstabilkan kembali kawasan tersebut. Seperti Islam selalu mengajarkan untuk selalu bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan bersama guna dapat dijalankan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem hubungan yang sistem hubungan yaitu institusi-institusi yang berlaku dapat digunakan untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku dan disepakati oleh masing-masing pihak. Sebenarnya Liga Arab sebagai organisasi kawasan di negara-negara Arab itu seharusnya mampu dan mau berkontribusi dalam menjaga dan mengawal stabilitas keamanan di kawasan yang sampai saat ini masih menjadi prioritas. Mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.